membantu tersangka untuk melakukan kejahatan pada saat itu. Barang bukti yang diamankan? Ada pun barang bukti yang kami amankan, 1 buah mobil pick up, 1 buah motor, 1 buah pisau badik, pakaian korban, kemudian 1 buah HP milik korban yang ditemukan di TKP, terus 1 buah sandal korban yang ditemukan di TKP. Interogasi dulu siapa? Tim anti bandit Polres Goa Sulawesi Selatan mengungkap fakta terbaru terkait tewasnya pelajar SMA yang ditikam hingga usus terburai. Diduga pelaku nekat melakukan aksinya karena sirik napace atau malu dan cemburu istrinya diganggu. Berdasarkan pemeriksaan intensif 1x24 jam, polisi menetapkan 9 orang tersangka dan 1 orang sementara berstatus daftar pencarian orang. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Goa Ajun Komisaris Polisi Jufri Nasir saat jumpa pers di halaman Polres Goa, Jalan Samsudin Tunru, Selasa 10 November 2020. Diketahui sebelumnya korban berinisial AM 17 tahun ditemukan tewas dalam keadaan terlentang dan terdapat luka tusukan di perut dengan usus terburai di areal inspeksi kanal pengairan persawahan Dusun Kampung Beru, Desa Panjangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu 8 November 2020. Kasat Reskrim Polres Goa Ajun Komisaris Polisi Jufri Nasir mengatakan setelah melakukan penyelidikan, ternyata pelajar yang tewas merupakan korban pembunuhan. Setelah menerima laporan warga, tim anti bandit bersama dengan tim Resmob Polda Sulsel melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil menangkap 9 orang dan 1 orang lagi masih dalam pengejaran. Dari 9 terduga pelaku pembunuhan, 4 diantaranya orang dewasa dan 5 orang di bawah umur, serta terdapat 1 orang wanita, sedangkan 1 orang lagi berstatus DPO. Dari 9 tersangka tersebut terdapat 2 pasangan suami istri, yaitu pria berinisial FD umur 16 tahun dan perempuan berinisial AD umur 14 tahun. Keduanya ditetapkan sebagai aktor intelektual berdasarkan keterangan pemeriksaan. Adapun motif pelaku nekat membunuh korban lantaran korban diduga terlibat hubungan asmara dengan istri pelaku, sehingga hal ini membuat pelaku merasa sirik napace, yaitu sesuatu hal yang memalukan dalam keluarga dan dirinya. Adapun barang bukti yang diamankan polisi di tempat kejadian perkara yaitu 1 unit mobil pick up, 1 unit motor, 1 pisau badik, pakaian korban, 1 HP milik korban, dan 1 buah sendal milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bahwa setelah beberapa hari kita melakukan penyelidikan terduga adanya kasus penikaman yang mengakibatkan matinya saudara AM di Bajeng pada hari Minggu dini hari, di mana kemarin kita mengamankan 9 orang dan 1 DPO yang belum ketangkap. Ke 9 orang setelah kita melakukan pemeriksaan secara intensif selama
1/24 jam, maka pada hari ini kami telah menetapkan ke-9 orang tersebut selaku tersangka dan turut semua melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya almarhum saudara AM. Dapat kami sampaikan bahwa berawal dari permasalahan ini adalah di mana tersangka utama dalam ini si Farid, suami istrinya atas nama Adel, yang awalnya Adel ini sering COD terhadap korban, sehingga dengan adanya ketahuan suaminya sering melakukan COD dan tersangka Farid cemburu, sehingga dengan adanya permasalahan itu saudara Farid mengumpul teman-temannya pada malam minggu itu dan menyampaikan bahwa ada permasalahan antara istrinya dengan saudara almarhum. Dalam hal ini saya telah diwawancari pada saat itu dan mengatakan bahwa permasalahan atau motifnya adalah ciri napace. Dalam hal ini ciri napace arti persoalan keluarga dan memalukan bagi dirinya. Dengan adanya itu, kedua otak pelaku tersebut, suami istri, saudari Adel melakukan WA atau COD terhadap korban almarhum untuk melakukan pertemuan atau janjian di suatu tempat yang sepi, salah satu daerah di Bajeng, pinggir kanal. Pada saat itu, saudari Adel menyampaikan kepada korban bahwa kita bertemu nanti di kanal. Setelah di salah satu kanal, dan pada saat sampai di sana, saudara korban sudah duluan di TKP. Tersalah dengan hal itu, tersangka Adel bersama dengan suaminya dan pelaku lainnya datang ke TKP tersebut, di mana pada saat itu Adel sudah siap di pematang irigasi di atas motornya. Terus kemudian saudara Farid, suaminya tersangka utama, dengan teman-temannya sudah siap-siap dan sudah jaga-jaga di sekitar TKP itu dan sembunyi untuk menjaga jangan sampai ada orang yang lewat atau ada mengetahui atas perbuatannya tersebut. Setelah itu, pada saat sampai di TKP, saudara korban langsung menghampiri saudari Adel, yang mana pada saat itu sendirian di atas motor dan menghampiri korban. Terus kemudian saudari korban langsung memeluk saudara Adel, dan pada saat dipeluk saudara Adel berteriak. Dengan adanya berteriakan itu, muncullah saudara Farid bersama dua orang temannya menghampiri ke korban. Dua orang atas nama Mirwan dan Sakti melakukan pemukulan kepada korban. Terus saudara Farid melakukan penusukan kepada korban yang mengenai pada perut sebelah kiri, sehingga korban mengeluarkan usus dan tergeletak di TKP pada saat itu. Setelah selesai melakukan penganiayaan, melihat korban sudah terkapar dan terjatuh di TKP, semua tersangka pulang dengan menggunakan mobil pickup yang sudah digunakan, yang sudah disiapkan lebih awal ke TKP. Pak, ini kan ada 9 ini Pak. Peran mereka masing-masing seperti apa memang ini Pak sebelum direncanakan ini Pak? Ada memang diatur dulu dari kedua untuk pelaku ya. Jadi baik, memang sebelum kejadian ini sudah diatur lebih awal. Karena dengan adanya permasalahan yang antara Adel yang sering COD dengan korban, mengetahui suaminya Adel atas nama Farid, sehingga Farid mengumpulkan teman-temannya menyampaikan bahwa ada permasalahan saya, sehingga mereka merencanakan untuk datang ke TKP bersama-sama, turun ke TKP. Dengan adanya itu, pada saat turun ke TKP, saudara Farid selaku tersangka utama di sini sudah persiapan dengan membawa badik. Jadi memang ini permasalahan sudah direncanakan lebih awal oleh saudara Adel bersama dengan suaminya. Bang, motifnya apa Bang? Motif adalah asmara, karena menurut saudara Farid selaku yang mengaku bahwa istrinya Adel, saudara Adel diganggu oleh korban. Dan memang setelah kami lihat cek HP yang digunakan oleh yang kita sempat kita di TKP, HP korban, memang ada cek antara Adel dengan korban, percakapan. Berarti ini korban sering menghubungi wanita. Iya, sebelum kejadian memang korban dengan Adel sering melakukan komunikasi lewat WA. Pasalnya ini sebelumnya ini pelaku dengan korban Pak pernah pacaran Pak?
tidak ada pacaran, namun akhir setelah sebelum kejadian memang sudah kenalan karena ada cek lewat lewat WA bahwa suami saudara Adal adalah tukang serpet arlogis, sehingga di situ perkenalan di awal. Pasalnya dikenakan Adapun pasal yang dikenakan yaitu pasal 80, yaitu perlindungan anak, pasal 80 ayat 3, terus tahun nomor 35 tahun 2004, di mana ancaman hukumannya di sini adalah 15 tahun. Pak, dari ke-9 ini Pak, berapa orang yang di bawah umur? Dari ke-9 tersangka yang kami lakukan pemeriksaan, 4 dewasa, terus kemudian 5 orang di bawah umur. Berarti 10 Pak dengan yang DPO ini? 10 termasuk dengan 1 DPO atas nama Dias yang sampai saat ini masih kami melakukan pengejaran oleh tim anti bandit oleh kami. Apakah peran yang DPO ini? Peran DPO sama-sama turun ke TP untuk melakukan bersama-sama untuk memberikan kemudahan atau membantu tersangka untuk melakukan kejahatan pada saat itu. Barang bukti yang diamankan Pak? Adapun barang bukti yang kami amankan, 1 buah mobil pick up, 1 buah motor, 1 buah pisau badik, pakaian korban, kemudian 1 buah HP milik korban yang ditemukan di TKP, terus 1 buah sandal korban yang ditemukan di TKP. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Herman Taruna melaporkan.